Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kita dan kejelekan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang diberkahi ini, insyaallah kita membahas mengenai sebuah tema yang tidak kalah penting dengan tema-tema kajian lainnya. Kita akan membahas salah satu sirah, perjalanan hidup orang yang paling terbaik setelah Rasul dan para nabi, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tentunya di kesempatan yang sempit ini kita tidak akan mampu untuk memaparkan seluruh perjalanan hidup beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itu kita berusaha mengambil sebagian dari perjalanan sahabat yang mulia yang luar biasa ini untuk dapat kita ambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya. Dan sungguh kajian seperti apapun ataupun kitab-kitab seperti apapun tidak akan mampu untuk merepresentasikan indahnya perjalanan hidup sahabat Nabi yang mulia ini. Namun sebelum kita beranjak kepada sirah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita sedikit membahas mengenai sebuah tema, yaitu keutamaan umat ini dan keistimewaan generasi sahabat radhiyallahu anhum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kaum muslimin di atas seluruh manusia. Segala puji bagi Allah yang mengutamakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas umat-umat yang terdahulu. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Yang artinya kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, mencegah daripada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Maka di antara faedah ayat ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika ayat ini turun, siapa umat Islam ketika itu? Para sahabat. Para sahabat-sahabat Nabi. Dan sebab disematkannya predikat umat yang terbaik ini adalah karena kita menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, serta beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis juga Nabi SAW pernah mengatakan yang artinya tidak seorang pun dari umat-umat lain kecuali dia ingin menjadi salah satu di antara umat ini. Tidak ada seorang nabi pun yang didustai oleh kaumnya, melainkan kita akan bersaksi pada hari kiamat bahwa dia telah menyampaikan agama Allah dan telah menasihati mereka. Nabi SAW juga bersabda mengenai keutamaan umat Islam. Innakum tutimmuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Yang artinya kalian menyempurnakan jumlah umat menjadi 70 umat. yakni umat Nabi Muhammad adalah umat yang ke-70 sepanjang sejarah penciptaan manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Kalian adalah yang terbaik di antara 70 umat itu dan yang paling mulia di sisi Allah. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan yang artinya sesungguhnya jika Allah Azza wa Jalla ingin merahmati suatu umat dari hamba-hambanya, maka dia mewafatkan nabi umat itu terlebih dahulu. Dan dia menjadikannya sebagai simpanan bagi umat itu di kemudian hari. Yani maknanya memberikan syafaat kepada umatnya. Adapun apabila ingin mengazab suatu umat, maka dia akan mengazab mereka saat nabi mereka masih hidup. Dia membinasakan mereka sedangkan nabi mereka melihatnya dan dia menyejukkan matanya, yakni membahagiakan hati nabi tersebut dengan kebinasaan mereka manakala mereka mendustakannya dan mendurhakai perintahnya, yakni perintah nabi tersebut. Dan kita adalah umat yang mana sahabat-sahabat Nabi SAW wafat lebih belakangan dibandingkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan umat ini juga adalah yang disebutkan dalam hadis yang artinya sungguh Allah mengampuni umatku atas apa yang terbersit dalam hati mereka selama mereka belum mengerjakan dan membicarakannya,
Dia juga mengampuni perbuatan salah seseorang di antara mereka karena dipaksa. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, innallaha qad ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah. Yang artinya, sesungguhnya Allah melindungi umatku dari bersepakat dalam kesesatan. Sehingga tidak ada dari umat Nabi SAW yang bersepakat di dalam suatu kesalahan. Tentunya yang dimaksud di sini adalah siapa? Para ulama-ulama mereka. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Yang artinya sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini setiap 100 tahun sekali orang yang akan memperbarui agamanya. Ya, ini maksudnya adalah mengembalikan agama Islam ini seperti sedia kala ketika diturunkan kepada umat. Dan di antara keistimewaan umat ini juga bahwasanya harta rampasan itu dihalalkan bagi umat kita ini. Dalam sebuah hadis dikabarkan yang artinya harta rampasan perang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum kalian. Dahulu harta rampasan perang tersebut dikumpulkan, lalu diturunkanlah api dari langit yang kemudian melahapnya. Maka kita adalah umat yang terakhir yang mana harta rampasan perang ini dihalalkan untuk kita. Dalam sebuah hadis juga disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, waktu kalian untuk beramal di dunia setelah waktu yang dialami umat sebelum kalian tinggal tersisa seperti mulai dari waktu salat asar hingga terbenamnya matahari. Perumpamaan antara kalian dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti orang yang menyewa pekerja. Lalu dia bertanya, siapa yang mau bekerja dari pagi sampai pertengahan siang dengan upah 1 qirot? Lalu diambillah pekerjaan itu oleh orang-orang Yahudi. Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang mau bekerja dari pertengahan siang sampai tiba waktu salat asar dengan upah 1 qirot? Lalu diambillah pekerjaan itu oleh orang-orang Nasrani. Kemudian dia bertanya lagi, siapa yang mau bekerja dari waktu asar sampai matahari terbenam dengan upah 2 qirot? Lalu diambillah pekerjaan itu oleh kalian. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pun marah seraya berseru, bagaimana mungkin kami yang bekerja lebih banyak mendapatkan pahala yang lebih sedikit? Orang yang menyewa pekerja tadi menanggapi, apakah aku mengurangi hak kalian? Mereka menjawab, tidak. Maka dia mengatakan, itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kita ini adalah umat yang diberkahi. Meskipun umur umat ini lebih singkat umumnya dibandingkan umat-umat yang terdahulu, akan tetapi Allah memuliakan kita dengan melipat gandakan pahala amal-amal kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasab. Kita adalah umat terakhir, akan tetapi yang paling pertama dihisab. Yuqalu ainal ummatul ummiyah wa nabiyuha. Akan diserukan ketika itu, manakah umat yang dipimpin oleh seorang nabi yang ummi?
fanahnul akhirunal awwalun. Jadi kita merupakan umat yang terakhir dan yang pertama. Artinya umat yang terakhir terlahir di dunia, akan tetapi yang pertama kali dihisab. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ummatin illa wa ba'duha fin nari wa ba'duha fil jannah." Yang artinya tidak ada satu umat pun kecuali sebagiannya berada di surga dan sebagiannya berada di neraka. Illa ummati fa innaha kullaha fil jannah. Kecuali umatku, mereka seluruhnya berada di surga. Ya, ini maksudnya adalah siapa saja yang mati di atas keimanan, di atas tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun dia memiliki dosa-dosa, hatta meskipun itu dosa besar, tempat akhir mereka tetaplah surga. Meskipun bisa jadi masuk neraka terlebih dahulu, akan tetapi tempat mereka orang-orang mukmin dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat akhir mereka di akhirat adalah di surga. Dalam kesempatan Nabi lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, yang artinya jumlah penduduk surga sebanyak 120 shaf, barisan. 80 shaf diantaranya dari umat ini, sedangkan 40 shaf sisanya dari umat-umat yang lain. Maka tentu ini adalah sebuah keutamaan bagi umat ini. Kita adalah umat yang paling banyak shafnya di surga. Ini adalah sedikit sekelumit mengenai keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Dan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, mereka semua dari generasi awalnya sampai yang terakhir tentunya tidak berada di atas satu derajat yang sama. Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah mereka yang ada di zamanku. Siapa maksudnya? Para sahabat radhiyallahu anhum. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya, yakni para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya. Kemudian para tabi'ut tabi'in. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka yang beriman semasa hidupnya kepada Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan beliau dan wafat di atas keimanan. Ini para sahabat. Nah, adapun tabi'in adalah mereka yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, akan tetapi mereka masih mendapati para sahabat radhiyallahu anhum dan mati di atas keimanan. Dan begitu juga tabi'ut tabi'in adalah mereka yang mendapati generasi tabi'in, beriman kepada Islam, kemudian wafat di atas keimanan tersebut. Maka generasi sahabat ini memiliki keutamaan yang khusus, bahwasanya mereka dikhususkan dengan sebaik-baik generasi.
Para sahabat adalah generasi yang paling terbaik. Dan keutamaan ini yang lebih tepat adalah keutamaan secara generasi. Secara umum, orang-orang yang hidup di masa Nabi SAW, mereka adalah generasi yang paling utama secara umum. Akan tetapi, mungkinkah orang yang datang belakangan memiliki keutamaan yang lebih baik daripada salah satu di antara para sahabat? Nah, di antara penjelasan para ulama, hal ini mungkin. Ada orang-orang yang datang belakangan, akan tetapi mereka dari sisi keutamaan memiliki kelebihan di atas salah satu person dari generasi sahabat. Hal ini masih dimungkinkan karena yang dimaksud dengan hadis ini, keutamaan ini adalah secara umum. Bahwasanya secara umum, yakni seluruh orang-orang yang hidup di masa Nabi SAW yang beriman kepada Nabi dan wafat di atas keadaan yang demikian, bertemu dengan Nabi semasa hidupnya, maka secara umum generasi mereka ini adalah generasi yang paling terbaik dibandingkan dengan generasi-generasi setelahnya. Secara umum, secara generasi, bukan secara orang. Nah, dan ini sama sekali tidak mengkerdilkan derajat para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ada banyak dalil yang menegaskan bahwasanya para sahabat adalah generasi yang paling terbaik dari umat ini. Sebagaimana hal ini dinyatakan sendiri oleh Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, menyifati para sahabat, mengatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang gugur, maksudnya syahid di jalan Allah. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, yakni menunggu-nunggu salah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau mati dalam keadaan syahid. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Dan pujian ini ditujukan pertama kali oleh Allah kepada siapa? Kepada para sahabat. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Dalam surat Al-Fath ayat 18, yang artinya sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, yakni kepada Muhammad, di bawah pohon. Ini adalah peristiwa yang dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, yakni berupa iman, kejujuran, kesetiaan. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi ditafsirkan ini adalah kemenangan pada perang Khaybar. Maka mereka adalah apa? Orang-orang yang Allah telah meridhai mereka. Orang-orang yang Allah mengatakan sendiri dalam kitabnya bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah meridhai mereka.
Maka apalah lagi yang mereka cari. Nah, setelah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Adapun kita adalah orang-orang yang tidak diketahui apakah Allah telah ridho kepada kita ataukah Allah tidak ridho. Maka ini adalah keutamaan yang luar biasa. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, masih dalam surat Al-Fath ayat 29, yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Siapa orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir, akan tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Dan dari ayat ini juga kita mengambil faedah bahwasanya tidaklah ada orang yang benci kepada para sahabat, jengkel kepada para sahabat, bahkan sampai mengkafirkan mereka, kecuali mereka adalah orang-orang kafir. Karena tadi kita mengatakan apa? Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Ya, ini dengan keutamaan yang ada pada para sahabat. Maka tidaklah ada orang yang jengkel, benci, bahkan mengkafirkan para sahabat, kecuali mereka adalah orang-orang kafir. Kita belum masuk ke sirah sahabat Abu Bakar. Sudah setengah jam lebih ya. Mungkin kalau tidak selesai kita lanjutkan nanti insyaallah. Kemudian di antara perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai para sahabat, sebuah perkataan yang indah. Beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah melihat hati para hamba hingga dia menemukan bahwa hati Muhammad merupakan sebaik-baik hati. Kemudian Allah memilih beliau untuk dirinya sendiri dan mengutus beliau untuk mengemban agamanya. Kemudian Allah melihat hati para hamba setelah melihat hati Muhammad, hingga dia menemukan bahwa hati para sahabat adalah sebaik-baik hati. Kemudian Allah menjadikan mereka para pembantu nabinya, mereka pun berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka itu adalah baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka itu buruk di sisi Allah. Dalam kesempatan yang lain, sahabat yang agung ini juga mengatakan, siapa yang mau mencontoh jalan hidup, hendaklah mengambilnya dari orang yang telah mati. Karena orang yang masih hidup tidak bisa dijamin aman dari fitnah. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad, orang-orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, dan paling sedikit membebankan diri di kalangan umat ini. Allah memilih mereka untuk menemani nabinya serta untuk menegakkan agamanya.
maka ketahuilah hak mereka dan berpegang teguhlah dengan jalan hidup mereka, karena sungguh mereka berada di jalan yang lurus. Maka kita mengatakan bahwasanya mempelajari perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhum ini adalah suatu ilmu yang perlu kita pelajari. Bagaimana muamalah mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an turun di hadapan mereka, apa sebab-sebabnya, bagaimana mereka mengamalkan ayat-ayat tersebut, bagaimana penghormatan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana agama ini dibela dan ditegakkan karena sebab mereka, perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencela orang-orang yang mencela para sahabat. Melarang kita dari mencela para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Karena seandainya salah seorang dari kalian bersedekah dengan emas seberat gunung Uhud, sesungguhnya sedekah itu tidak akan menandingi satu mud sedekah mereka, bahkan tidak juga setengahnya. Seandainya ada seorang bersedekah dengan emas seberat gunung Uhud, seberat gunung, bayangkan. Nah, maka sedekah mereka ini tidak akan menandingi sedekahnya para sahabat sebesar satu mud. 2 genggaman telapak tangan disatukan, ini satu mud seperti ini. Bahkan tidak juga setengahnya. 1 genggam infaknya para sahabat lebih baik daripada sedekah seseorang seberat gunung Uhud. Dan hal ini tentunya karena apa? Karena perbedaan orang yang bersedekah, karena perbedaan keikhlasan, karena perbedaan keimanan yang ada dalam hati para sahabat dibandingkan dengan orang-orang yang datang setelahnya. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan apa? Ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai orang-orang ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang ansar. Maka ini sedikit sekelumit mengenai keutamaan generasi sahabat radhiyallahu anhum yang kita bisa sebutkan di kesempatan yang mulia ini. Karena sungguh kalau kita mau sebutkan semuanya, maka kita harus mengganti judul kajian kita ya. Nah, karena bisa satu kajian membahas keutamaan generasi sahabat radhiyallahu anhum, membela ke generasi sahabat ini dari tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah dari orang-orang yang mencela mereka, bahkan mengkafirkan mereka. Yang mana tentunya tujuan mereka adalah apa? Merusak pemahaman kaum muslimin. Kenapa? Karena para sahabat mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pendidik yang paling terbaik di atas muka bumi ini. Maka tentu saja secara akal juga kita mengakui bahwasanya pendidik-pendidik yang paling terbaik akan menghasilkan murid-murid yang paling terbaik. Para sahabat melihat langsung ayat-ayat Al-Quran turun di hadapannya. Para sahabat langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengamalkan ayat-ayat tersebut, mengamalkan syariat-syariat Islam. Para sahabat mereka lah yang langsung ditegur oleh Rasulullah SAW ketika berbuat kesalahan. Bertemu dengan Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan, menjawab permasalahan-permasalahan kehidupan dengan syariat Islam yang mulia ini langsung kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Maka bagaimana kita mengatakan bahwasanya para sahabat ini adalah generasi yang buruk, para sahabat ini sebagian besarnya kafir setelah Nabi Muhammad SAW diwafatkan. Sungguh ini adalah perkataan yang batil, yang jauh dari kebenaran. Sedikit kita masuk kepada sirah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini sungguh ana mengambilnya dari kitab Ashabur Rasul. Kita menukil saja seperti bedah buku. Ya, ana hanya membacakan kepada antum, memilih meringkas perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq ini dari kitab ini. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Mudah-mudahan ini dapat meningkatkan keimanan kita, membangunkan jiwa-jiwa yang malas, keimanan-keimanan yang lemah, agar kita dapat bangun, berusaha mengejar keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ini, meskipun kita tidak akan bisa mengejarnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia adalah laki-laki yang terhormat, tinggi derajatnya, giat berjihad, rela menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Dia membela Muhammad ketika orang-orang Quraisy menghinanya. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala orang-orang mengingkari dakwahnya. Dia juga yang membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang mendustakannya. Dia adalah orang yang pertama beriman dari kalangan orang tua. Sosok yang memiliki keimanan lebih berat daripada keimanan satu umat. Sebagaimana ini dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Sahabat yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kebanyakan laki-laki yang lain. Maka perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah perjalanan yang luar biasa. Ketika dia diseru untuk masuk Islam, maka Abu Bakar tidak mundur, menjauh ataupun ragu-ragu menerimanya sebagaimana orang-orang lain ketika itu. Sebaliknya, dia segera memeluk agama Islam tanpa sedikit pun ragu, bimbang. Tidak ada kebimbangan, keraguan sama sekali. Dia telah berteman lama dengan Rasulullah sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu bagaimanakah sahabat ini tidak bersegera masuk Islam sementara beliau mengetahui betul kejujuran, sifat amanah, perilaku baik serta kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah yang tidak pernah berdusta kepada seorang pun, maka bagaimana mungkin beliau berdusta atas nama Allah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah nama lengkapnya Abdullah bin Uthman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy At-Taimi, atau lebih dikenal dengan julukan Abu Bakar As-Siddiq bin Abu Kuhafah. Dan nasabnya beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seseorang yang bernama Murrah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
beliau telah menjadi sosok yang diteladani sejak di masa jahiliyah. Karena itu kita tidak heran bahwasanya beliau ini adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah SAW setelah dia masuk Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faqihu. Yang artinya orang yang paling baik di antara kalian pada masa jahiliyah adalah orang yang paling baik pula setelah dia masuk Islam jika mereka paham agama. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak pernah meminum khamr sebelum masuk Islam ketika di masa jahiliyah ataupun setelahnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah meminum khamr. Padahal khamr di masa jahiliyah adalah suatu hal yang sangat biasa. Orang-orang meminumnya di tengah jalan, mabuk-mabuk di tengah jalan. Ini hal pemandangan yang biasa di masa jahiliyah. Dan ada kisah di balik hal ini, yaitu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, dia melewati laki-laki yang sedang mabuk. Kemudian dilihatnya laki-laki itu meletakkan tangannya pada kotoran. Dia meletakkan tangannya pada kotoran lalu didekatkan ke mulutnya. Sedang mabuk, dia nggak sadar. Didekatkan ke mulutnya, kemudian ketika menyadarinya, barulah dia berpaling dari tangannya tersebut karena bau. Sedang mabuk, dia nggak sadar. Ya, memegang kotoran, kemudian didekatkan ke mulutnya, kemudian ketika baru tercium baunya, baru dia berpaling. Nggak sadar, ya. Maka sejak melihat kejadian tersebut, Abu Bakar As-Siddiq, meskipun di masa jahiliyahnya, dia telah mengharamkan khamr atas dirinya sendiri. Nggak pernah minum khamr, baik setelah Islam ataupun di masa jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq juga tidak pernah bersujud kepada berhala ketika di masa jahiliyahnya. Ya, ini sebelum memeluk Islam maksudnya. Sebagaimana penuturan Abu Bakar As-Siddiq sendiri kepada para sahabat, beliau mengatakan, aku sama sekali tidak pernah sujud di hadapan berhala. Menjelang masa baligh, Abu Quhafah, yakni ayahnya, membawaku ke sebuah ruangan yang berisi patung-patung yang dijadikan berhala. Kemudian ayahnya mengatakan, ini adalah Tuhan-Tuhanmu. Kemudian dia pun pergi, meninggalkanku sendirian di situ. Aku pun mendekati salah satu patung tersebut dan mengatakan, aku lapar, berikanlah aku makan. Namun patung itu tidak menjawabku. Aku berseru lagi, aku telanjang, berikan aku pakaian. Patung itu juga tidak menjawabku. Maka aku pun menimpakan batu ke atasnya dan patung itu pun jatuh tertelungkup. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini fitrahnya yang lurus, yang suci, telah menjadikan beliau menghindari penyembahan terhadap berhala di masa jahiliyahnya. Beliau tidak pernah sujud kepada satu berhala pun di masa jahiliyahnya sebelum memeluk Islam. Abu Bakar As-Siddiq juga masuk Islam dalam keadaan siap memikul amanah agama. Dia setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah, menyeru orang-orang untuk memeluk agama Islam. Dan hasilnya adalah 6 dari 10 orang sahabat yang Nabi jamin masuk surga dalam sebuah hadis menjadi muslim melalui perantara Abu Bakar. 6 dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dalam sebuah hadis menjadi muslim melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq.
Maka tentunya pada hari kiamat semua amal-amal kebaikan 6 orang tadi yang dijamin masuk surga oleh Nabi disertakan di dalam timbangan amal kebaikan Abu Bakar. Karena mereka masuk Islam bisa beramal dengan amalan-amalan yang luar biasa semuanya sebab awalnya adalah apa? Dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu pahala mereka juga nanti disertakan di dalam timbangan amal Abu Bakar tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Maka ini saja sudah menjadi keutamaan yang luar biasa bagi sahabat yang satu ini. Dan ada banyak ayat Al-Quran dan riwayat hadis yang menegaskan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung atau ditujukan juga kepada Abu Bakar As-Siddiq adalah ayat dalam surat At-Taubah ayat 40. Yang mana ayat ini turun atau menceritakan mengenai hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Hingga mereka dikejar-kejar oleh orang-orang kafir. Kemudian mereka bersembunyi di dalam gua Thur. Yang bahkan pengejaran orang-orang kafir sampai ke sana. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Nabi, berbisik-bisik ketika orang-orang kafir sudah berada di dekat mereka, sudah berada di mulut gua. Dia mengatakan seandainya mereka melihat ke salah satu dari kaki-kaki mereka, niscaya mereka akan menemukan kita. Orang-orang kafir, mereka hendak memang membunuh Nabi Muhammad SAW. Kan tapi Nabi Muhammad SAW menenangkan sahabatnya ini dan mengatakan, apa pendapatmu wahai Abu Bakar kalau ada 2 orang sementara yang ketiganya adalah Allah. Dan ayat ini berkisah mengenai hal tersebut. Ya, ini potongannya, idz akhrajahul ladzina kafaru thaniya itsnaini idz huma fil ghar idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika orang-orang kafir mengusirnya, sedang dia adalah salah satu dari 2 orang. Siapa 2 orang ini? Yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika keduanya berada di dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, yaqulu li sahibih, dia berkata kepada sahabatnya, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Abu Bakar As-Siddiq juga adalah yang setia menemani Nabi Muhammad SAW ketika masih berusia muda. Beliau orang yang paling dahulu beriman di antara para sahabat Nabi. Beliau juga orang yang pertama kali sholat bersama Nabi. Dan orang yang terakhir kali mengimami sholat Nabi. Dan beliau juga adalah orang yang mendampingi Nabi setelah wafatnya. Yakni dengan dimakamkan di samping makam beliau. Maka beliau adalah tetangga Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq juga adalah orang yang ikut dalam semua peperangan Nabi SAW. Dan tentunya beliau juga ikut di dalam perang Badar. Yang mana
Allah mengatakan kepada ahlu Badar, kepada orang-orang yang mengikuti perang Badar, apa? If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, sungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ini keutamaan orang-orang yang mengikuti perang Badar. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu dari mereka. Beliau juga adalah orang yang bertahan bersama Rasulullah SAW pada perang Uhud, ketika kaum muslimin terpukul mundur. Diserahkan kepadanya juga bendera yang terbesar ketika perang Tabuk. Dan di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq juga adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW mengatakan, yang artinya orang yang paling murah hati terhadapku dalam pergaulan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku menjadikan seseorang selain Robku sebagai kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi cukuplah antara diriku dengannya persaudaraan Islam dan tali kasih sayang, dan tidak ada satupun masjid melainkan pintu itu ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Beliau juga mengatakan, orang yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling tegas dalam urusan agama Allah adalah Umar. Orang yang paling pemalu adalah Utsman. Orang yang paling piawai memutuskan hukum adalah Ali. Keutamaan lainnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diutarakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, iqtadu billadzaini min ba'di min ashabi Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah dua sahabat sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Dalam riwayat yang lain juga, ketika Nabi SAW naik ke atas bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman, lalu tiba-tiba bukit tersebut terguncang, maka beliau bersabda, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu hanya ada seorang Nabi, As-Siddiq, dan dua orang syahid. Di sini As-Siddiq yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan dua orang syahid yang dimaksud adalah Utsman dan Ali. Abu Bakar As-Siddiq juga adalah seseorang yang dipanggil dari 8 pintu surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengamalkan 2 jenis amal kebaikan di jalan Allah akan dipanggil dari beberapa pintu, yakni pintu surga. Pintu-pintu itu akan berseru, wahai hamba Allah, pintu ini layak engkau masuki. Siapa yang selalu menegakkan salat akan dipanggil dari pintu salat. Siapa yang tekun berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang banyak bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang memperbanyak puasa akan dipanggil dari pintu puasa, yakni pintu Ar-Rayyan. Kemudian Abu Bakar berkomentar, tidak mengapa bagi seseorang dipanggil dari pintu mana saja di antara pintu-pintu itu. Kemudian Abu Bakar bertanya, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka, wahai Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, dan orang itu adalah kamu, wahai Abu Bakar. Maka sahabat Nabi yang mulia ini, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dipanggil dari 8 pintu surga seluruhnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga bercerita
Sungguh aku menyaksikan Rasulullah dianiaya kaum Quraisy. Ada yang menyakiti dengan cara mengejutkan beliau. Ada yang mengguncangkan tubuh beliau seraya mengejek. Kamukah yang menjadikan sembahan hanya satu? Demi Allah tidak ada seorang pun dari kami yang berani membela beliau selain Abu Bakar. Dia memukul yang satu dan mengejutkan yang lain. Seraya berseru, celaka kalian. Apa kalian ingin membunuh laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Setelah bercerita, Ali mengangkat selendang yang dikenakannya. Dia pun menangis hingga jenggotnya basah. Kemudian dia menanyakan, demi Allah, apakah orang mukmin dari keluarga Fir'aun yang lebih baik ataukah Abu Bakar? Orang-orang yang di sekelilingnya terdiam. Tidakkah kalian dapat menjawab pertanyaanku? Demi Allah, sesaat bersama Abu Bakar jauh lebih baik daripada 1000 saat bersama semisal orang mukmin dari keluarga Fir'aun. Karena mukmin dari keluarga Fir'aun itu menyembunyikan keimanannya. Sedangkan Abu Bakar menyatakan keimanannya. Dan dikatakan bahwasanya seorang mukmin dari keluarga Fir'aun menyembunyikan keimanannya. Di masa dakwah Nabi Musa alaihissalam, mereka berkata apa? Jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Sedangkan jika dia orang yang benar, niscaya sebagian bencana yang akan diancamkannya akan menimpamu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas dan pendusta. Ini adalah perkataan seseorang yang beriman di keluarga Fir'aun mengenai Nabi Musa alaihi salam. Adapun Umar bagaimana? Adapun Abu Bakar bagaimana? Abdullah bin Umar bercerita, ketika Rasulullah berada di halaman Ka'bah, datanglah Uqbah bin Mu'id. Dengan sigap dia memegang pundak beliau, melilitkan bajunya pada leher beliau, lantas mencekiknya dengan keras. Ketika beliau berada dalam kondisi begitu, Abu Bakar datang dan langsung memegang pundak Uqbah, lalu menjauhkannya dari situ. Seraya mengatakan apa? Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata Rabbku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Rabbmu. Maka sungguh di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau diintimidasi, beliau dihina, dicela, bahkan sampai diguncang-guncang, sampai dicekik lehernya dengan kain, dan bentuk intimidasi-intimidasi lainnya. Kaum mukminin ketika itu adalah berjumlah sedikit, dan sebagian besar mereka adalah dari kalangan-kalangan yang lemah, tidak memiliki kekuatan, dan yang berani membela Nabi Muhammad SAW ketika itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana diceritakan dalam kisah ini. Pada kesempatan yang lain juga Umar menceritakan, suatu ketika Nabi memerintahkan kami bersedekah. Maka ketika aku mempunyai banyak harta, katanya siapa ini? Katanya Umar. Maka aku pun bergumam, hari ini aku akan mengungguli kebaikan Abu Bakar. Barangkali aku bisa mengunggulinya meskipun sehari dengan menginfakkan setengah hartaku, katanya Umar. Aku pun menemui beliau dan menyedekahkannya. Kemudian Nabi SAW berkata kepadaku,
apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar menjawab, setengah harta sisanya. Setelah itu Abu Bakar pun datang dan menyedekahkan seluruh hartanya. Lantas Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kemudian aku pun mengatakan, yakni Umar, aku tidak akan mampu mengalahkanmu dalam berbuat suatu kebaikan selama-lamanya. Bayangkan Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan apa? Seluruh hartanya. Ketika diperintah oleh Nabi kepada semua sahabat untuk bersedekah. Umar Ibn Khattab yang sudah percaya diri, dia menyangka dia bisa mengungguli Abu Bakar walaupun di hari tersebut saja. Itu sudah merupakan keutamaan yang dia cari-cari. Nah, dia berhendak dia menyedekahkan setengah hartanya kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata Abu Bakar pun datang dan menyedekahkan seluruh hartanya, lagi-lagi mengalahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam hal kebaikan-kebaikan. Suatu hari juga Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar menjawab, aku. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantar jenazah? Abu Bakar pun kembali menjawab, aku. Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Aku, kata Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, aku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tidaklah semua amal itu terkumpul pada diri seseorang, melainkan dia akan masuk surga. Ini diantara potret terdepannya Abu Bakar As-Siddiq dalam setiap kebaikan. Bayangkan dalam sehari mengantar jenazah, berpuasa, memberi makan orang miskin, menjenguk orang-orang yang sakit. Ini baru yang ditanyakan oleh Nabi SAW. Belum kebaikan-kebaikannya yang lain. Lalu bagaimana kalau kita bayangkan setiap harinya, nah, kisah hidup sahabat Nabi yang satu ini diisi dengan kebaikan-kebaikan seperti ini setiap hari. Kemudian diantara keagungan sikap Abu Bakar As-Siddiq terlihat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, ini peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dari sana diangkat bersama malaikat Jibril ke langit yang ketujuh untuk menerima perintah salat. Setelah Nabi SAW menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, maka kaum musyrikin mendatangi Abu Bakar. Mereka mengatakan apa? Temanmu mengaku diperjalankan ke Masjidil Aqsa semalam. Padahal untuk sampai ke sana kita harus menempuh perjalanan 1 bulan penuh. Nah, dulu perjalanan dari Makkah ke Palestina menempuh lamanya sebulan penuh. Tidak ada pesawat itu, nggak ada mobil. Lama perjalanan seperti ini memakan sebulan penuh. Akan tetapi Nabi SAW dalam semalam saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bahkan naik ke langit, ke langit hingga langit yang ketujuh untuk menerima perintah salat. Kemudian apa tanggapan Abu Bakar As-Siddiq? Jika memang demikian yang dikatakan, maka dia telah berkata benar. Dalam riwayat yang lain, As-Siddiq langsung membenarkan kabar tersebut dan mengatakan apa?
Sungguh aku selalu mempercayai perihal kabar yang datang dari langit, yakni wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Rabbul Alamin. Sungguh aku selalu mempercayai perihal kabar yang datang dari langit. Maka bagaimana mungkin aku tidak percaya terhadap perjalanannya ke Baitul Maqdis. Nah, ini kabar-kabar wahyu turun langsung dari langit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini lebih agung, lebih besar permasalahannya daripada perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Karena itu para ulama ada yang mengatakan bahwasanya julukan As-Siddiq pada Abu Bakar ini bermula dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena ketika Nabi gundah dan berkata, kaumku tidak mempercayaiku. Kemudian Jibril pun mengatakan apa? Abu Bakar mempercayai perkataanmu dan dia adalah As-Siddiq. Nah, maka dari sinilah laqab As-Siddiq ini disandang oleh Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib juga pernah bersumpah bahwasanya Allah yang menurunkan dari langit nama As-Siddiq untuk Abu Bakar. Dan kita bisa lihat keagungan sikapnya beliau, iman beliau terhadap Allah dan Rasulnya. Yang mana kita sendiri nggak tahu, seandainya kita hidup di masa tersebut, sungguh kita nggak tahu apakah kita menjadi sahabat Nabi ataukah menjadi musuh-musuh Nabi. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik, sungguh karena begitu banyaknya kisah-kisah agung dari sahabat mulia yang satu ini, Abu Bakar As-Siddiq, maka sungguh kita nggak bisa menyebutkan semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya besok insya Allah, masih di sirah perjalanan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dan cukuplah di pagi hari ini kita mengambil ini, kisah-kisah yang penuh dengan keimanan ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.